itu kami dari kelompok 8 sekuritas yang beranggotakan saya sendiri, Lutfi Bernardi, lalu ada teman saya, Renaldi Muhammad. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai tugas besar saya, yaitu pembuatan replikasi paper dari paper yang sudah kita paparkan di mata kuliah sekuritas sebelumnya. Jadi yang dipaparkan pada kali ini adalah mengenai shoulder surfing. Saya akan share posternya. Jadi pada tugas besar kali ini kita ditugaskan untuk melakukan replikasi terkait dengan paper tersebut, lalu diakhiri dengan pembuatan poster yang bisa digunakan untuk eh, pengenalan mengenai security di media sosial. Langsung saja masuk ke papernya. Jadi judul dari replikasi paper kita adalah Usability and User Experience Analysis of the Privacy Extension for WhatsApp Web App. Mengapa kita mengambil judul ini? Karena sebelum kita masuk untuk memulai replikasi, terdapat kendala yaitu kita tidak menemukan software yang digunakan oleh si penulis yang ditulis oleh Shin dan Tang tentang iShield. Jadi kita menggunakan pendekatan lain yang memiliki metode yang sama, yaitu untuk ngeblur si layar, yang kebetulan ada di WhatsApp Web yang menggunakan media extension. Jadi pada paper replikasi kita ini, main problemnya adalah sama seperti paper yang dijelaskan oleh Sindantang, yaitu resiko dari shoulder surfing itu sendiri. Nah, shoulder surfing ini sangat berbahaya karena banyak teman-teman di Indonesia menggunakan gadget berupa handphone atau laptop di ruang umum seperti kafe atau coworking space yang ini merupakan ancaman serius bagi pengguna-pengguna tersebut. Contoh dari shoulder surfing bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan. Nah, resikonya ini berupa percakapan yang sifatnya pribadi atau rahasia dari perusahaan tertentu maupun informasi finansial milik si pengguna gadget tersebut. Nah, sebenarnya sudah ada beberapa cara yang dilakukan dan ini sifatnya masih tradisional seperti memiringkan layar atau menggunakan privacy film atau bisa kita bilang anti gores yang anti spy, tapi ini penggunaannya hanya terbatas pada handphone. Sedangkan untuk gadget yang berupa laptop atau iPad ini masih sangat jarang untuk menggunakan privacy film. Nah, dari situ muncullah tujuan studi kita untuk menganalisa bagaimana pengalaman dari pengguna atau UX dan penggunaan dari si privacy extension yang diperuntukkan untuk WhatsApp Web. Nah, pada penelitian kita, kita menentukan 3 target yang akan kita tuju nantinya di hasil penelitian. Yang pertama itu mengenai effectiveness atau seberapa efektif fitur pengaburan konten dalam meningkatkan rasa aman pengguna, khususnya pengguna laptop karena ini kita mengambil objeknya, laptop atau PC karena kita mengambil objeknya itu adalah WhatsApp Web dari ancaman shoulder surfing dari orang yang tidak kita kehendaki. Yang kedua adalah usability atau seberapa mudah ekstensi ini digunakan, terutama untuk interaksi dan untuk menampilkan kembali konten. Karena penggunaan WhatsApp ekstensi ini kan akan mengeblur seluruh chatnya dan ada sistematika tertentu untuk bisa membaca chatnya tersebut. Lalu yang ketiga adalah dampak dan eh, adopsi yang akan dilakukan. Jadi bagaimana ekstensi ini mengubah persepsi dari si pengguna-pengguna media sosial khususnya WhatsApp Web dan seberapa meningkatnya niat si user-user tersebut untuk memakainya di masa depan setelah restart ini dilakukan. Nah, pendekatan yang kita lakukan pada penelitian ini adalah pendekatan evaluasi kualitatif dengan metode studi pengguna
yang berbasis skenario. Jadi di sini kita akan menjelaskan seolah-olah ada teknologi baru yang bisa digunakan untuk membuat kita merasa aman ketika menggunakan gadget di tempat umum, khususnya seperti kafe atau coworking space dan lain hal sebagainya. Di penelitian replikasi kali ini juga kita menentukan terdapat 20 aktif pengguna WhatsApp web yang direkrut dari lingkungan terdekat kami atau peneliti, khususnya di kantor kami sendiri. Dan objek dari penelitian ini adalah eh, sebuah ekstensi browser pihak ketiga yang bisa kita bisa kita lihat di Google Chrome. Itu adalah bernama Privacy Extension for WhatsApp Web. Nah, untuk prosesnya, pertama kita mencari dulu 20 orang pengguna aktif WhatsApp Web, lalu kita mengadakan pre-screening atau survei awal yang berisikan pertanyaan-pertanyaan bagaimanakah eh, kekhawatiran mereka mengenai security mereka ketika mereka menggunakan WhatsApp di eh, ruang publik, lalu bagaimana pengetahuan mereka tentang teknologi yang bisa digunakan untuk membuat mereka merasa secure ketika menggunakan device di ruang publik, dan lain hal sebagainya. Lalu ada user evaluation session. Nah, di sini kita melakukan observasi dan penggunaan langsung. Kita memberikan edukasi dan kita memberitahukan bagaimana cara kerja si WhatsApp extension ini, bagaimana WhatsApp extension ini bekerja, bagaimana kita untuk mengurangi blurnya, dan lain hal sebagainya. Dan ini kita biarkan mereka juga untuk menggunakannya sendiri, untuk merasakan bagaimana experience mereka menggunakan privacy extension tersebut. Lalu yang keempat adalah data collection. Dan di data collection ini kita kembali menggunakan kuesioner melalui Google Form, dan beberapa orang ada yang short interview untuk melihat bagaimana reaksi mereka terkait dengan penggunaan extension ini, mulai dari download, instalasi, penggunaan, sampai akhirnya mereka terbiasa untuk menggunakannya. Dan yang ketiga adalah qualitative data analysis. Dari hasil online questionnaire tadi akan terlihat grafik yang akan nantinya dijelaskan oleh teman saya. Silakan, Mas Renaldi. Oke, baik. Untuk tahap selanjutnya, setelah dilakukan analisis data kualitatif, terdapat hasil penelitian atau research question. Yang pertama, untuk initial awareness, 100% partisipan pernah merasa tidak nyaman atau khawatir seorang melihat pesan mereka saat menggunakan WhatsApp web. 95% partisipan merasa sangat penting atau penting untuk melindungi informasi di layar mereka. Nah, di sini partisipan dari 20 orang itu merasa penting untuk melindungi eh, layar WhatsApp web mereka dari saldo surfing. Lalu yang kedua, untuk efektivitas dan sense of security atau rasa aman, ada 2 poin. Yang pertama, 100% partisipan setuju atau sangat setuju bahwa fitur pengaburan dan efektif menyembunyikan informasi. Lalu 95% partisipan melaporkan merasa aman atau sangat aman dari ancaman saldo server setelah menggunakan ekstensi WhatsApp Web Privacy. Ini ditunjukkan di gambar grafik di gambar yang ada di sebelah kanan. Efektivitas grafik yang paling kiri itu dijelaskan. Lalu untuk yang nomor 3, usabilitas dan interaction, ini 85% responden menganggap proses instalasi hingga penggunaan tergolong mudah hingga sangat mudah. Namun, 40% partisipan bersikap netral terhadap interaksi untuk menampilkan konten merasa perlu sedikit pembiasan. Ini ditampilkan di grafik yang di tengah, usability grafik. Lalu untuk dampak dan adopsinya, 90% partisipan menyatakan pengalaman ini mengubah persepsi mereka tentang pentingnya privasi visual. Lalu 70% partisipan menyatakan pasti dan mungkin akan terus menggunakan ekstensi ini di masa mendatang. Ini juga ditampilkan di impact grafik. Itu 90% pengguna mengubah persepsi mereka tentang privasi visual. Lalu untuk kesimpulannya,
Ekstensi privasi yang diuji terbukti efektif meningkatkan rasa aman pengguna. Lalu penggunaan alat ini secara signifikan berdampak positif pada kesadaran pengguna, di mana 90% menyatakan persepsi mereka tentang privasi visual telah berubah. Meskipun usabilitas tinggi, ditemukan adanya sedikit friksi pada alur interaksi bagi sebagian pengguna. Lalu, studi ini menyimpulkan bahwa fleksibilitas dan kustomisasi fitur adalah kunci untuk adopsi alat privasi yang tinggi di kalangan pengguna di Indonesia. Dari replikasi paper ini terdapat 10 referensi yang kami jadikan referensi. Yang pertama ada ditulis oleh LA Acquisiti L. Brenmer and G. Lowenstein yang berjudul Privacy and Human Behavior in the Age of Information. Lalu ada paper yang berjudul It's a Gimmick, Isn't It? A Study of the Usability and Effectiveness of Security Nudge in Proceeding of the 10 International Conference on Persuasive Technology. Lalu yang ketiga ada paper Silent Listener, The Evolution of Privacy and Disclosure on Facebook. Lalu yang keempat, ini adalah paper utama kita yang kita replikasi, yaitu A-Shield Real-Time Protection of Mobile Device Screen Information from Shoulder Surfing. Lalu ada paper Digital 2024 Indonesia. Lalu ada paper yang berjudul Understanding Shoulder Surfing in the Wild Story from User and Observer. Lalu yang ketujuh ada paper berjudul A Spot Leveraging Gaze to Protect Private Text Content on Mobile Device from Shoulder Surfing. Lalu yang ke-8 ada paper yang berjudul Why Johnny Can Encrypt a Usability Evolution of PGP 5.0. Lalu yang ke-9 ada paper Understanding and Using Context Personal Ubiquitous Computing volume 5. Lalu yang terakhir ada paper Illusion PIN Shoulder Surfing Resistant Authentication Using Hybrid Image. Sekian untuk paparan kita hari ini. Untuk papernya nanti akan dikirimkan di link yang telah disediakan. Lalu untuk pertanyaan teman-teman bisa menanyakan di kolom komentar dan kami akan menjawab di kolom komentar itu juga. Terima kasih. Mungkin Mas Lutfi ada yang mau ditambahkan? Baik, terima kasih Mas Renaldi. Mungkin sedikit menambahkan dari Google Form yang kita kumpulkan untuk setelah dilakukannya evaluasi dan data collection lah segala macamnya, terdapat sebenarnya ada beberapa komentar Mas Renaldi yang disarankan oleh mereka, yaitu yang paling kompleks adalah si partisipan ini merequest untuk menyarankan fitur yang sifatnya lebih granular. Dalam artian, kemampuan si blurringnya itu harus bisa diseleksi. Maksudnya hanya beberapa chat saja atau hanya beberapa orang saja yang di blur, sisanya karena sifatnya umum mungkin jadi bisa dibiarkan seperti apa adanya. Cuman karena ini sifatnya kita replikasi, tapi kita tetap masukkan ini di paper kita. Semoga nantinya ke depannya mungkin ada teman-teman lain yang tertarik untuk melanjutkan paper ini yang Mas Renaldi mungkin bisa banget karena ada beberapa saran penting yang bisa dijadikan sebagai acuan seperti itu. Mungkin sekian dari saya, mungkin Mas Renaldi cukup juga Mas. Baik, mungkin kita tutup saja. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bapak yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.